Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita memuji Tuhan dan berdoa. Nah, jadi Ibu minta kepada yang bertugas membawa kita di dalam doa dan pujian. Silakan. Terima kasih kepada teman kita yang bawa kita dalam ujian. Ya baik, Ibu mau mengabsen untuk siswa hari ini. Ibu absen dulu. Yang pertama Jason. Hadir. Oke, hadir. Citra. Hadir. Hadir. Gilda. Hadir. Hadir. Argenti. Hadir. Oke, hadir. Ya baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu mau minta kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini Ibu minta 3 orang yang memberi kesepakatan kelas untuk kita supaya kelas kita berjalan dengan baik dan juga pelajaran yang kita lakukan hari ini dapat kita terima. Ya, kira-kira dari teman-teman anak-anak sekalian siapa yang memberikan kesepakatan kelas? Oke, Citra. Tidak boleh bermain ketika guru sedang berada di dalam kelas. Tidak boleh bermain ketika guru berada di dalam kelas. Ada lagi? Bu. Oke, Jason dulu. Silakan Jason. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Ada lagi satu. Silakan Linda. Tidak boleh jalan-jalan di dalam kelas. Tidak boleh jalan-jalan di dalam kelas. Ya baik. Itu ada 3 kesepakatan yang kita buat di dalam kelas ini. Nah, jadi ketiga hal ini jangan kita ingkari dan kita langgar. Nah, ya, jikalau ada yang melanggar, yang ribut di dalam kelas, yang main-main, nah itu kita kasih sanksi. Membagi soal, melihat bagaimana kalian anak-anak dengan pelajaran yang minggu lalu, apa masih ingat dengan pelajaran kita ya. Jadi Ibu bagi, silakan diisi dan kemudian sebentar Ibu akan ambil kurang lebih pakai waktu 5 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Ada yang sudah? Oke, sudah. Baiklah, Ibu akan munculnya kembali. Baik anak-anak, adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta
bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat. Nah, dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan cara manusia bertanggung jawab dengan alam. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi akibat manusia menjaga keseimbangan alam. Nah, dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan komitmen untuk ikut bertanggung jawab memelihara alam dengan menulis di kertas yang dibagikan guru lalu ditempel di depan. Nah, dan yang kelima, peserta didik membuat perencanaan dan penerapan tindak lanjut. Nah, itulah tujuan dari pelajaran kita pada hari ini. Pernah mendengar lagu betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, kira-kira dari lagu ini siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa? Tuhan. Nah, baik, itu yang menciptakan alam semesta itu adalah Tuhan. Nah, dan kemudian mengapa kita harus bersyukur? Silakan. Karena Tuhan itu baik. Betul. Nah, jadi itulah arti mengapa kita harus bersyukur, karena Tuhan itu baik kepada kita. Nah, di sini ada tampilan gambar. Nah, tolong dilihat dari gambar-gambar ini apa yang kalian dapat dari gambar ini ya. Tolong dilihat nanti di cerna, dan kemudian Ibu minta 3 orang untuk berdiri menulis di papan tulis apa yang kalian dapat dari gambar tersebut. Ya, silakan dilihat. Ya, baik. Dari gambar ini ada yang mau menjelaskan apa yang dia dapat dari gambar ini? Ya, silakan. Tulis di papan tulis. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Di sini dari teman-teman yang yang dilihat dari gambar tersebut mengatakan di situ menebang pohon sembarangan. Nah, dan kemudian yang kedua terjadinya kebakaran, dan yang ketiga membuang sampah sembarangan. Nah, jadi ini. Nah, anak-anak, ini ada video yang akan Ibu tayangkan, silakan dilihat. Nah, dan kemudian nanti kalian akan menceritakan hasil dari video ini di depan.
Ibu minta 3 orang ya. Tapi berbagai hasil Silakan dari juga disimak. kita. Lalu sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Setelah menjelaskan tadi hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka ngomongin lalu di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih susah karena hutan ngasih udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ini fakta kalau hutan itu nyatanya ketemu sama kehidupan kita. Maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Iya, kita tanpa hutan tidak kita mata air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutan sendiri. Oke. Bagaimana? Ada yang bisa menampilkan di depan untuk bercerita apa yang dia dapat dari video tersebut. Silakan 3 orang. Ya, silakan pilih 3 orang. Langsung bertiga. Satu-satu dulu ya. Ya. Citra mungkin Luan. Menurut saya selain dari video depan adalah dampak ulang manusia menebang pohon sembarangan. Oke, silakan. Menurut saya pencemaran air kita yang tidak pantas. Oke. Menurut saya yang saya lihat dari video tadi kurang peduli terhadap lingkungan. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, di sini ada pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Nah, silakan yang bawa Alkitab dibaca. Ada yang bawa Alkitab? Ada, Bu. Ada. Oke. Nah, sekalipun yang bawa Alkitab nggak apa-apa, ada sudah di depan. Silakan boleh dibaca Alkitabnya ataupun ada yang Ibu pampang di depan. Kita sama-sama membaca Alkitab ini. Oke, Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi Kepada manusia. semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, tempelkan yang hasil dari kelompoknya di depan, nah, dan kemudian akan dipresentasi oleh setiap kelompok. Dari hasil video yang kita lihat. Oke. Silakan di papan tulis apa yang menjadi hasil dari kelompoknya. Yang kertas itu manila. Ya. Silakan. Ya, semua. Dari kelompok ini dulu. Taruh paling atas. Itu berarti terbalik kamu anunya nih. Nah, terbalik. Oke, yang satu aja. Terbalik kayaknya.
Oke, silakan yang ketiga, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oh, ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini dalam pelajaran, Ibu minta kepada 3 orang siswa untuk memberikan kesimpulan apa yang kalian dapat dari pelajaran kita hari ini. Ya, silakan 3 orang menulis di papan tulis. Silakan. Ya. Bergantian. Oke, sudah silakan duduk, boleh. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih. Di sini Ibu akan memberi tugas atau soal untuk dikerjakan di rumah untuk kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan ya. Nah, silakan ditulis di bukunya. Ibu akan menulis dan silakan ditulis di buku.
silakan ditulis di buku. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah selesai, ya baik, anak-anakku sekalian, kita sudah mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini. Untuk menyelesaikan kegiatan kita, Ibu minta satu orang yang memimpin kita ujian. Setelah itu baru kita berdoa. Silakan. Mari kita masuk dalam ujian. Ya, berdiri semua. Boleh berdiri. Mana kasih setiamu yang kurasakan, 2, 3. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak merasakan yang tersediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain tidak sembah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih, silakan duduk. Ya baik, anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, Bu.